Selamat malam buat kalian semua yang tengah berada di tempat ternyaman di dunia ini. Ya emang bener, apalagi kalau bukan tempat tidur. Aduh enak banget nih malam-malam rebahan sambil dengerin podcast. Oke lah langsung aja. Jadi sobat, topik pembicaraan kita malam hari ini adalah seputar kehilangan. Hah, kayak sedih banget gitu topik malam hari ini. Ya udah nggak apa-apa deh. Jadi sobat pernah merasa nggak ada sesuatu yang hilang dalam diri kalian, atau dari luar pernah nggak ngerasa kayak gitu? Terkadang yang buat bingung tuh gini, ada sesuatu yang hilang dari dalam diri kita, tapi kita nggak tahu apa yang hilang ya. Kok kayak ada yang hilang, entah itu sikap kita yang berbeda dari dulu, jadi kita merasa ada yang hilang. Terus ada juga kehilangan dari luar. Nah yang kehilangan dari luar diri kita ini ada banyak jenisnya. Ada kehilangan yang bersifat sementara. Nah itu juga balik lagi, kok gak apa-apa, tenang aja. Kayak sepatu Cinderella kan itu. Kehilangan sementara. Ya bener dah. Terus ada juga kehilangan yang sifatnya selamanya. Jadi ya ini sedih banget sih, kehilangan untuk selamanya. Apalagi sampai kehilangan orang yang sangat berarti dalam kehidupan kita, sangat kita cintai, entah itu sahabat, teman, dan keluarga, atau pacar. Enggak deh, enggak punya pacar, enggak usah. Jadi belum pernah merasakan kehilangan seorang kekasih. Aduh asik. Tapi kalau kalian yang pernah kehilangan kekasih, bisa sharing-sharing lah di komen nanti gimana perasaannya waktu kehilangan kekasih. Aduh ini gimana kehilangan kekasih malah disuruh sharing. Udah nggak apa-apa deh. Jadi kehilangan ada juga yang bersifat kita nggak tahu kapan kita ketemu lagi, entah bersifat sementara atau selamanya. Nah ini yang kadang-kadang bikin nyesek gitu. Contohnya kayak gini, yang kehilangan nggak tahu kita kapan ketemu lagi, entah sementara atau selamanya. Contohnya gini, kita punya seorang teman ya. Di masa sekolah kita kan punya banyak teman. Ketika lulus, nah disitulah kita nggak tahu kapan ketemu dia lagi, atau bisa juga kita nggak ketemu selamanya, atau perpisahan itu bersifat sementara, nanti juga ketemu lagi kok waktu kuliah atau di mana kayak gitu. Kehilangan memang sesuatu yang cukup menyedihkan dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau kita benar-benar mencintai seseorang di dalam kehidupan kita, berarti sudah pasti dong kita harus siap kehilangan. Tapi sebenarnya kehilangan ini dapat diatasi kalau kita berpikir positif loh. Karena di dalam kehidupan pasti kita sudah tahu dong bahwa sesuatu yang hilang pasti akan diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang indah atau sepadan dengan hal tersebut. Terus emang bener ya, dalam dunia ini ada artinya kehilangan. Iya kalau menurutku sih kehilangan tuh di dalam dunia ini memang ada ya, tapi gak hilang sepenuhnya. Nanti juga kita akan ketemu. Kalau bicara tentang rasa takut buat kehilangan seseorang tuh pasti ada ya. Seseorang pasti punya sifat yang kayak gitu, atau perasaan yang kayak gitulah istilahnya. Perasaan takut kehilangan seseorang. Ya iyalah, gimana gak takut kalau orang yang berarti dalam hidup kita tiba-tiba hilang. Gimana gak sedih gitu. Tapi ada juga yang kehilangan, dia merasa ya sudahlah biar aja gak apa-apa. Ya sudahlah biar aja. Lagian dia di kehidupanku juga gak terlalu berarti, bahkan merugikanku. Itu perlu dipertanyakan lagi tuh. Berarti ada juga kehilangan yang bersifat menyenangkan ya.
Jadi kehilangan ini nggak selamanya ada yang menyedihkan, tapi juga ada yang menyenangkan. Contohnya kehilangan seorang teman gini. Ada seorang teman. Teman itu kalau ada butuhnya dia datang sama kita. Tapi kalau nggak ada dia hilang. Pasti orang yang dimintai tolong berharap dia untuk hilang selamanya. Bener nggak? Atau juga orang yang dimintai tolong itu berusaha untuk menghilang darinya. Bisa jadi seperti itu. Aku juga pernah merasakan kehilangan. Kehilangan yang yang menyedihkan. Tapi aku gak mau cerita gimana kehilanganku, kisah kehilanganku. Nanti kalian jadi terharu, nangis deh. Enggak deh, aku gak mau buat kalian nangis. Oke. Jadi kehilangan itu bisa menimbulkan berbagai perasaan, berbagai rasa. Ada yang seneng, sedih, campur aduk, ya gitulah pokoknya. Balik lagi ke tadi, berarti kehilangan nih gak selamanya menyedihkan ya. Emang bener. Yang paling sering mungkin sobat kehilangan seseorang teman atau banyak teman. Kehilangan teman ini bisa diartikan masuk ke dalam sedih ya. Teman dekat kita lah, ibaratnya sahabat. Kehilangan seorang sahabat atau banyak sahabat. Kita pasti punya dong sahabat, tapi tiba-tiba dia menghilang, gak ada kabar gitu. Aduh, itu pasti sedih banget. Kita gak tahu juga kenapa dia menghilang gitu aja. Pingin sih kita kayak ngejar dia, nanya dia, tapi kayak ada perasaan gak enak. Mungkin dia sudah gak mau sama aku, mungkin dia sudah gak cocok lagi sama aku, atau mungkin dia sudah ada sahabat yang baru, teman yang baru. Nah, itu termasuk kehilangan yang sangat-sangat menyedihkan. Emang benar tuh, menyedihkan banget. Gak apa-apa. Sahabat itu adalah orang yang selalu ada buat kita. Jadi kalau dia ngelakuin hal yang kayak tadi, berarti namanya dia bukan sahabat. Emang cari sahabat itu susah. Emang ya susah. Tapi ada juga kebanyakan orang yang cocok sama tipe-tipe semua orang. Jadi dia gampang berteman. Dan dia juga mudah merasakan kehilangan karena dia gak merasa kehilangan karena dia banyak teman. Jadi kehilangan nih paling sering dirasakan sama orang yang kesepian, sama orang yang penyendiri. Karena orang yang penyendiri itu gak suka berteman dengan orang banyak. Dia suka berteman dengan mungkin 1-2 orang. Itu juga teman yang harus sefrekuensi, ibaratnya itulah sama dia. Jadi dia nyaman berteman sama orang yang satu frekuensi tadi. Tapi bagaimana jika teman yang satu frekuensinya tiba-tiba menjauh, dan si pendiam itu, atau anggap aja si introvert itu, dia gak punya teman lagi, dan dia benar-benar merasakan kehilangan yang mendalam. Dia gak tahu apakah nanti dia balik lagi, ataukah dia gak mau lagi ketemu sama si introvert tadi. Dia gak tahu. Itu kayaknya sedih banget ya. Sedih banget. Sobat pernah gak merasakan hal yang sama kayak si dia?
Atau juga tiba-tiba teman kita menjauh dari kita. Kita kehilangan banyak teman kita. Seakan-akan teman tuh menjauhi kita. Dan kita benar-benar kehilangan. Kita gak ada satupun teman yang ngedeketin kita. Hilang semuanya, hilang. Terus apa dong yang harus kita lakuin? Kalau kita benar-benar kehilangan semua teman, kita benar-benar kehilangan semua orang yang kita cintai, gimana? Gimana coba? Sedih tuh emang boleh dirasakan, dialami. Sedih emang fitrahnya manusia. Berarti manusia kalau punya rasa sedih, wajar aja sedih. Gimana gak sedih? Orang teman-teman kita menghilang, tiba-tiba ngejauhi kita. Terus gimana dong caranya supaya kita gak kehilangan orang yang kita cintai? Nah, jadi supaya kita gak kehilangan orang yang kita cintai, kita selalu dekat sama dia, kita selalu bersama dengan dia di berbagai keadaan. Caranya adalah saling menghargai dan saling memahami. Itu kayak kuncinya lah, kunci menghindari kehilangan. Kalau kita paham dengan keadaan seseorang, kita mengerti keadaan seseorang dan kita menghargai, maka orang itu akan suka sama kita dan hubungan akan semakin erat dan jauh dari kata kehilangan. Jadi kehilangan ini diakibatkan oleh kehilangan seorang teman, maksudnya ya, kehilangan seorang teman, kehilangan seorang yang dicintai. Itu bukan maksudnya kehilangan yang waktunya hidup di dunia sudah habis, sudah waktunya dia pulang ke rahmatullah. Bukan seperti itu ya maksudku. Kehilangan seorang teman. Ya, lanjut lagi tadi. Jadi kalau kita saling menghargai satu sama lain, saling memahami satu sama lain, kita akan jauh dari kata kehilangan. Jadi perlu seorang teman memahami keadaan teman yang lainnya, menghargai keadaan teman yang lainnya. Kalau nggak ada menghargai dan memahami, udah pasti dah semua akan hilang. Semua akan hilang. Iya. Terus gimana dong kalau kita kehilangan orang yang sangat berharga dan berarti dalam hidup kita? Istilahnya seseorang yang kita cintai itu sudah gak ada lagi di dunia ini. Sudah gak, raganya sudah gak ada sama kita. Itu emang berat banget, emang berat. Seakan-akan hidup ini hancur. Kita gak punya apa-apa lagi. Kita sedih, drop, depresi gitu. Itu emang kehilangan yang paling berat. Karena tadi di awal, apabila kita mencintai seseorang, benar-benar mencintai seseorang, maka kita harus siap kehilangan. Resiko kehidupan adalah siap untuk kehilangan seseorang yang kita cintai. Kita gak tahu kapan orang yang kita cintai hilang selamanya di dunia ini. Kita gak ketemu lagi, kita gak tahu kapan. Jadi sebisa mungkin kita selalu membahagiakan orang yang kita cintai. Sebisa mungkin kita membuat orang yang kita cintai saat ini selalu bahagia kalau dekat sama kita, selalu tersenyum kalau dekat sama kita. Karena kita gak tahu kapan orang yang kita cintai pergi ninggalin kita. Apalagi kalau selamanya. Ya semoga aja orang yang kita cintai selalu ada sama kita, selalu bahagia hidup dengan kita, selalu bahagia kalau dekat sama kita, bersama kita, dan berusaha untuk gak membuat kecewa orang yang kita cintai. Jadi makin dalam gitu ya.
kalau membahas kehilangan ini, apalagi kehilangan untuk selamanya di dunia ini. Tapi aku bingung. Kan antonim dari kata hilang ini ingat. Kata kehilangan itu ada ya. Tapi kalau ada kata keingatan, ada nggak ya? Enggak bercanda aja. Ada deh kayaknya. Aku tiba-tiba keingatan seseorang. Keingatan siapa tuh? Keingatan seseorang. Oh, ya sering sih kita kadang-kadang tiba-tiba ingat sama orang itu. Keingetan tuh namanya ya. Tiba-tiba kita ingat sama seseorang yang dulu pernah menyakiti hati kita, dan sekarang dia sudah hilang, sudah nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada di dunia ini, sudah hilang, nggak ada kabar, nggak ada sama kita lagi. Itu perasaan kita gimana ya? Pasti ada yang seneng, aku nggak ketemu dia lagi. Nggak ada yang sudah nggak ada lagi yang nyakitin aku gitu. Ada juga yang setengah sedih setengah seneng gitu, karena dia belum bisa untuk memaafkan kesalahan dia, sementara dia sudah menghilang dari kita. Udah deh, kenapa jadi membahas tentang keingetan lagi? Tapi kita kehilangan ya. Ya oke sobat, mungkin seitu dulu aja ya podcast malam hari ini. Sekarang sudah saatnya sobat semua untuk berbaring di tempat tidur, ditemani bersama sinar rembulan dan bintang yang indah pada malam hari ini. Selamat malam kuucapkan, semoga tidurmu menyenangkan. Jangan lupa baca doa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, oke? Dan ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila kalian belum menyalakan loncengnya, segera nyalakan supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya.